أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan yang tidak terhingga jumlahnya, yang mana salah satu nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah nikmat istiqomah. Nikmat istiqomah di atas Islam, di atas sunnah, dan di atas jalan menuntut ilmu sampai akhir hayat kelak. Sungguh berbahagialah seorang penuntut ilmu yang ia penuntut ilmu sejati, yang dimanapun dia berada, kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan apapun, penuntut ilmu akan berusaha tidak melewatkan satu detik pun dalam hidupnya terbuang sia-sia tanpa ilmu yang ia dapatkan, tanpa amal yang ia kerjakan. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah, penuntut ilmu sejatilah yang memanfaatkan sarana teknologi yang ada ini, ia maksimalkan untuk meraih ilmu yang bermanfaat sebanyak-banyaknya. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan membahas sebuah permasalahan yang sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Karena yang kita bahas ini adalah sebuah ayat yang teragung di dalam Al-Quran, yang keagungannya melebihi langit dan bumi. Sebuah ayat yang rutin kita baca setiap pagi dan petang. Bahkan ini adalah sebuah ayat yang dibaca setiap selesai sholat 5 waktu. Sebuah ayat yang kita baca setiap akan tidur. Ayat yang luar biasa, yang melindungi seseorang dari godaan syaitan. Ya. Sebuah ayat yang menjadi penyebab seseorang masuk surga. Sebuah ayat yang apabila kita renungi dan kita pahami, maka akan mengenalkan seseorang kepada nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Itulah ayat kursi. Itulah keagungan ayat kursi yang memiliki banyak sekali keutamaannya. Sungguh betapa besarnya keutamaan ayat kursi, yang apabila kita pahami dan kita renungkan, maka kita pun akan mendapatkan faedah dan keutamaan yang tidak terhingga. Pemirsa yang dirahmati Allah, di antara keutamaan ayat kursi adalah bahwasannya ayat kursi itu adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Semua ayat yang terdapat dalam Al-Quran itu agung dan mulia. Demikian pula semua surat yang terdapat dalam Al-Quran adalah surat yang agung dan mulia. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendak dan kebijaksanaannya itu menjadikan sebagian surat atau sebagian ayat lebih agung dari sebagian yang lainnya. Sebagaimana surat yang paling agung, paling mulia adalah surat Al-Fatihah. Demikian pula ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat pada surat Al-Baqarah ayat 255.
Itulah yang dikenal dengan ayat kursi. Keagungan ayat kursi inilah sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, yang mana Ubay bin Ka'ab beliau menjelaskan ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam. Beliau menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertanya kepadanya, wahai Abu Mundir, gelarnya Ubay bin Ka'ab, tahukah engkau ayat yang manakah di Al-Quran, di kitab Allah yang paling agung? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ubay menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Faraddadaha miraran. Kemudian Rasulullah SAW mengulangi. Beliau mengulangi pertanyaannya, wahai Abu Mundir, tahukah engkau ayat yang paling agung di Al-Quran? Maka Ubay pun menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yaitu ayat apa? Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka kata Ubay, Rasulullah kemudian memukul dadaku dan berkata, demi Allah, selamat atas ilmu yang diberikan Allah kepadamu, wahai Abu Mundir. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka ketika kita mengetahui bahwasannya ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi, yang menjadi pertanyaan kita adalah sejauh mana perhatian kita dengan ayat kursi? Sudahkah kita merutinkan ayat kursi dalam hidup kita? Kita baca setelah sholat 5 waktu, kita baca setiap pagi dan petang, dan kita baca ketika akan tidur. Kita ketahui ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Sejauh mana usaha kita untuk mentadaburinya, untuk memahaminya dengan sebaik-baiknya. Inilah yang menjadi tugas kita. Ya. Bagaimana perhatian kita terhadap ayat kursi? Ya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, bahkan keagungan ayat kursi ini, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bahwasannya tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi. Karena ayat kursi itu adalah terdapat nama-nama dan sifat Allah. Ya. Sebagaimana Sufyan As-Sari menjelaskan, sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah, perkataan Allah. Sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaannya, lebih agung daripada langit dan bumi. Bahkan di antara keutamaan ayat kursi adalah, ini yang sangat penting sekali, ayat kursi itu akan menjaga seseorang dari godaan syaitan, melindungi seseorang dari godaan syaitan. Ya. Ini adalah bagi orang yang membacanya setiap pagi dan petang. Sebagaimana dari Ubay bin Ka'ab, Nabi SAW bersabda, "Idza qara'atha ghudwatan ujirat minna hatta tumsiya, wa idza qara'atha khina tumsiya ujirat minna hatta tusbiha." Yang artinya bahwasanya siapa yang membacanya ketika pagi hari, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang hari. Dan siapa yang membacanya ketika petang, maka dia akan dilindungi sampai pagi hari. Pertanyaannya, sudahkah kita setiap pagi dan petang membaca ayat kursi? Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Bahkan
kita menyadari betapa besarnya godaan syaitan. Betapa bahayanya tipu daya syaitan. Dan seseorang yang menjaga wiridnya membaca bacaan ayat kursi, maka Allah akan menjaganya dari godaan syaitan. Sebagaimana kisah yang ma'ruf, kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan setan yang menjelma dalam bentuk manusia kemudian mencuri harta zakat. Kemudian Abu Hurairah tangkap dan Abu Hurairah ancam akan diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setan tersebut akhirnya setan berkata kepada Abu Hurairah, biarkan aku mengajarimu beberapa kalimat yang Allah memberimu manfaat dengannya. Setan berkata kepada Abu Hurairah, jika engkau berangkat tidur, bacalah ayat kursi. Dengan demikian, akan selalu ada penjagaan dari Allah untukmu. Yang mana setan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari. Ya. Ketika Abu Hurairah menceritakannya kepada Rasulullah SAW kisah tersebut, maka beliau berkata, sungguh setan telah jujur, telah berkata benar, padahal dia banyak berdusta. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dalam kisah yang lain yang mirip dengan kisah Abu Hurairah, diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab disebutkan bahwa setan mengatakan, man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbiha. Wa man qalaha hina yusbiha ujira minna hatta yumsiya. Setan mengatakan, barang siapa membacanya ketika sore, ia akan dilindungi dari kami sampai pagi hari. Barang siapa yang membacanya pada pagi, maka dia akan dilindungi sampai sore hari. Hadis riwayat Tabrani dan Syekh Albani mengatakan bahwa sanad ini bagus. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah, tugas kita adalah berusaha istiqomah, berusaha kontinu, terus-menerus membaca ayat kursi. Mari kita jaga bacaan ayat kursi pada zikir pagi dan petang kita. Setiap selesai sholat 5 waktu dan setiap akan beranjak tidur. Bahkan lebih dari itu, di antara keagungan ayat kursi adalah bahwasannya ayat kursi menjadi sebab seseorang masuk surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah, lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah setiap salat wajib, tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga selain kematian. Hadis At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani. Maka kita berusaha untuk menjaga bacaan ayat kursi tersebut dengan harapan kita mendapatkan beberapa keutamaan yang sangat luar biasa. Sehingga kesimpulannya ada 3 waktu yang disunahkan rutin untuk membaca ayat kursi. Yang pertama, setiap pagi dan petang. Dan yang kedua, setiap akan tidur. Dan yang ketiga adalah setiap selesai sholat 5 waktu. Maka yang menjadi renungan kita, pemirsa yang dirahmati Allah, tentang bagaimana pemahaman kita terhadap ayat kursi selama ini. Berapa banyak kita telah membaca ayat kursi? Namun, sudahkah kita memahami arti dan kandungannya? Sudahkah kita memahami nama dan sifat-sifat Allah dalam ayat kursi?
Padahal kalau kita renungi bersama, betapa besarnya kandungan yang terdapat dalam ayat kursi. Karena ayat kursi itu mengenalkan seorang hamba tentang bagaimanakah nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Seseorang yang berusaha mentadaburi, memahami ayat kursi, maka dia akan bisa ma'rifatullah, akan bisa mengenal Allah dengan sebaik-baiknya melalui ayat kursi tersebut. Sungguh ayat yang teramat agung, yang paling agung dalam Al-Quran, karena di dalamnya Allah menjelaskan sifat-sifatnya yang mulia. Maka kita pun sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun berusaha mengenal Sang Pencipta, Al-Khaliq. Kita berusaha mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Karena sejauh mana seorang hamba itu mengenal Allah, sejauh mana seorang itu ma'rifatullah, maka kehidupannya akan semakin bahagia. Sebaliknya, ketika seseorang tidak ma'rifatullah, tidak mengenal Allah, dia begitu jauh dengan Allah, maka kehidupannya akan sengsara. Hidup akan merana ketika seseorang jauh dari Allah. Maka kebahagiaan yang hakiki adalah ketika seorang hamba dekat dengan Allah. Ketika seorang hamba berusaha mengenal Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia. Maka kita pun harus mengingat betapa besarnya keutamaan belajar tauhid asma wa sifat. Belajar mengenal Allah melalui asma wa sifat. Yang mana keutamaan mengenal nama dan sifat Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, itu merupakan pembahasan yang sangat penting dalam Islam. Bahkan termasuk bagian yang paling penting, paling utama untuk mewujudkan keimanan yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Di antara pentingnya memahami tauhid asma wa sifat, mempelajari kandungan dari asma wa sifat. Apa pentingnya dan keutamaan dari memahami tauhid asma wa sifat? Perlu kita ingat, pemirsa yang dirahmati Allah, bahwasanya memahami tauhid asma wa sifat itu adalah ilmu yang paling agung. Ilmu yang paling utama secara mutlak. Kenapa? Karena yang kita pelajari itu berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha sempurna. Kaidahnya mengatakan bahwasannya inna syarafal ilm bi syarafil ma'lum. Bahwasannya mulianya suatu ilmu itu tergantung apa yang dipelajari. Mulianya suatu ilmu mengikuti keutamaan objek yang ia pelajari. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya ilmu tentang Allah, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, itu adalah ilmu yang paling agung. Ilmu yang paling utama. Bahkan perbandingan ilmu ini dengan ilmu-ilmu yang lainnya adalah seperti perbandingan kemahasempurnaan Allah Ta'ala dengan semua objek yang dipelajari dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Inna syarafal ilm bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya mulianya suatu ilmu itu tergantung apa yang dipelajari. Sehingga ilmu yang mempelajari tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, itu adalah asyraful ilm, ilmu yang paling mulia. Keutamaan yang kedua dari mempelajari tauhid asma wa sifat adalah
memahami tauhid asma wa sifat itu adalah landasan semua ilmu yang lainnya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwasannya ilmu tentang nama, sifat, dan perbuatan Allah adalah landasan semua ilmu. Semua ilmu yang lainnya mengikuti ilmu ini, ilmu asma wa sifat. Bahkan semua ilmu itu kembali kepada merupakan asal dan landasan setiap ilmu. Ilmu tauhid asma wa sifat merupakan asal dan landasan bagi setiap ilmu yang lainnya. Maksudnya adalah barang siapa yang mengenal Allah Ta'ala, maka dia akan mengenal selainnya. Dan barang siapa yang tidak mengenal Allah, maka lebih lagi dia tidak akan mengenal selainnya. Ya. Jadi janganlah seperti orang-orang yang melupakan Allah. Kemudian Allah melupakan, menjadikan mereka lupa terhadap diri sendiri. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, keutamaan yang ketiga, bahwasanya memahami tauhid asma wa sifat dengan benar, itu adalah salah satu pintu untuk ma'rifatullah. Pintu untuk mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Yang mana ma'rifatullah, mengenal Allah, itu adalah landasan ubudiyah. Landasan kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, karena salah satu landasan utama ibadah, contohnya rukun ibadah itu adalah al-mahabbah. Di antara landasan ibadah itu adalah al-mahabbah, kecintaan kepada Allah Ta'ala. Dan seseorang tidak akan mungkin muncul al-mahabbah, tidak akan mungkin muncul kecintaan kepada Allah kalau dia tidak ma'rifatullah, kalau dia tidak mengenal Allah. Maka dengan pengenalan Allah, mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, belajar tauhid asma wa sifat, inilah yang akan menumbuhkan al-mahabbah, menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Kenapa kecintaan seseorang itu lemah kepada Allah? Salah satunya adalah dia kurang dalam ma'rifatullah. Dia tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Barang siapa yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, pasti dia akan mencintai Allah. Ya. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah, maka orang yang tidak ma'rifatullah, tidak mengenal Allah dengan baik, dengan benar, maka dia tidak akan bisa beribadah dengan baik, dengan benar pula. Ya. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa mengenal Allah Ta'ala dengan nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatannya, pasti dia akan mencintai Allah Ta'ala. Ini keutamaan yang ketiga, bahwasannya landasan ibadah itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Berikutnya keutamaan yang keempat dari belajar tauhid asma wa sifat. Ini yang penting sekali. Bahwasannya ketakutan dan ketakwaan yang sebenarnya kepada Allah hanya bisa dicapai dengan ma'rifatullah. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling ma'rifatullah. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling ma'rifatullah. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan bahwasanya semakin bertambah pengetahuan seorang hamba terhadap nama-nama dan sifat Allah, maka akan semakin bertambah pula rasa takut dan pengagungannya kepada Allah Ta'ala. Maka pemirsa yang dirahmati Allah,
Untuk meraih derajat takwa ini, kita pun harus berusaha ma'rifatullah. Berusaha mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian keutamaan yang kelima dari belajar tauhid asma wa sifat adalah apa? Adalah salah satu cara untuk meraih kenikmatan dan kemuliaan tertinggi di dunia dan di akhirat. Sejauh mana ia mengenal Allah, ma'rifatullah, maka sejauh itu pula dia akan mendapatkan, meraih kenikmatan dan kemuliaan yang tertinggi di dunia dan di akhirat. Maka kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, beliau berkata bahwasannya tiada kehidupan hati, tiada kesenangan, dan tiada ketenangan kecuali dengan mengenal Rabb-nya, mengenal Allah. Hati yang tidak mengenal Allah adalah hati yang gersang, hati yang hampa. Sebaliknya hati yang ma'rifatullah mengenal Allah adalah hati yang tenang, adalah hati yang tentram, adalah hati yang salim, qalbun salim, yang nanti akan dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha mengenal Allah dengan sebaik-baiknya melalui ayat-ayatnya. Dan di antaranya adalah ayat kursi ini. Masya Allah, sangat luar biasa kandungannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat kursi ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia yang maha hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Di sini, di permulaan ayat, Allah berfirman, Allahu. Allah adalah nama yang paling agung milik Allah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, Allahu dzul uluhiyyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Allah adalah zat yang memiliki uluhiyah, yang berhak disembah, yang berhak diibadai oleh semua makhluknya. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Yang mana Allah mengawali ayat ini dengan menegaskan kalimat tauhid, la ilaha illahu. Yang mana kalimat tauhid ini adalah inti ajaran agama Islam. La ilaha illahu. Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin ilallah. Tidak ada sesembahan yang benar, yang berhak untuk disembah selain Allah. Maka konsekuensinya, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh memberikan ibadah kepada seorang pun, kepada apapun selain Allah Ta'ala. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu dan Al-Qayyum itu adalah dua di antara Asma'ul Husna. Yang mana Al-Hayyu artinya adalah zat yang maha hidup. Yang maha hidup kekal selamanya. Al-Qayyum berarti maknanya adalah Allah yang Al-Qayyum, yang semua makhluk itu membutuhkan Allah. Semua makhluk tidak bisa berdiri sendiri tanpa Allah. Sehingga Syekh Abdurrahman bin Sa'di mengatakan bahwa kedua nama ini, Al-Hayyu Al-Qayyum,
Ya, sebagian ulama menjelaskan kedua nama ini menunjukkan Asmaul Husna yang lain. Bahkan sebagiannya mengatakan bahwasanya Al-Hayyu Al-Qayyum itu adalah nama yang paling agung. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Hadani ismani fihimal kamalu dzati wal kamalu sultani." Di dalam dua nama ini, Al-Hayyu Al-Qayyum, ya, dua nama Allah ini terdapat kesempurnaan yang berkaitan dengan zat dan kesempurnaan yang berkaitan dengan kekuasaan. Ya. Dengan apa? Dengan zat dan kesempurnaan yang berkaitan dengan kekuasaan. Ya, di sini kata beliau fadzati fi qawlihi al-hayyu. Kesempurnaan zat itu adalah al-hayyu. Ya. Dan kesempurnaan sultani itu adalah al-qayyum. Ya. Karena Allah Ta'ala itu mengurusi segala sesuatu. Segala sesuatu itu bisa tegak dan berdiri atas pertolongan Allah Ta'ala. Maka di sini Al-Hayyu, Allah yang maha hidup, ya. Karena Allah adalah pencipta seluruh makhluk. Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Di antara sifat kesempurnaan Allah adalah hayah, adalah hidup. Yang mana sifat hidup ini ya hayah diambil dari namanya Al-Hayyu, yang artinya maha hidup. Syekh Muhammad Khalil Al-Haras rahimahullah menjelaskan dalam syarah Nuniyah, makna al-hayy al-mausufu bil hayatil kamilatil abadiyah allati la yalhaquha mautun wala fana li'annaha dzatiyatun lahu subhanah. Makna dari al-hayyu adalah yang disifati dengan hidup yang sempurna, yang abadi. Tidak akan terkena kematian dan kebinasaan. Karena sifat hidup adalah sifat dzatiyah. Ya, sifat dzatiyah yang maknanya adalah hidup. Al-Hayyu itu hidup yang sempurna. Bahkan di dalam sifat Al-Hayyu di sini ada sifat dzatiyah bagi Allah yang lainnya. Al-Hayyu itu menunjukkan sifat yang lain, yaitu apa? Al-ilmu. Karena setiap yang hidup itu berilmu. Al-izzah, kemuliaan. Al-qudrah, kemampuan. Al-iradah, keinginan. Al-azamah, mulia. Al-kibriya, yang maha tinggi. Dan sifat-sifat dzatiyah yang lainnya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah Al-Hayyu, Allah yang maha hidup, ya, yang kekal abadi selama-lamanya. Ya. Berikutnya adalah Al-Qayyum, ya, Al-Qayyum yang menunjukkan bahwasannya seluruh makhluk itu butuh kepada Allah. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Al-Qayyum itu punya dua makna. Yang pertama, bahwasanya Allah itu berdiri sendiri dengan sifat kemuliaannya. Allah tidak bergantung kepada satu makhluk pun. Allah lah yang mengatur langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Allah tidak butuh pada makhluk, bahkan seluruh makhluk itu butuh kepada Allah. Maka konsekuensi Al-Qayyum di sini bahwasanya Allah berdiri sendiri. Allah mengatur seluruh makhluk. Allah setiap saat, ya, Allah selalu mengurus makhluknya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah mengatur rizki mereka, Allah mengatur urusan mereka,
Allah mengumpulkan mereka kemudian menghisap di hari kiamat. Kemudian di antara yang menunjukkan sifat kesempurnaan ya Al-Hayyu Al-Qayyum, bahwasanya Allah Ta'ala itu la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Karena Allah itu berdiri sendiri dan tidak butuh makhluknya. Allah maha sempurna. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Ya. Allah itu selalu mengurus makhluknya sehingga la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak ngantuk dan tidak tidur. Apa faedahnya? Kita ketahui bahwasannya yang namanya ngantuk dan tidur itu adalah sifat kekurangan. Sedangkan Allah itu tidak memiliki sifat kekurangan. Ya. Allah itu maha sempurna. Ya. Beda dengan kalau berkaitan dengan makhluk. Kalau makhluk yang ngantuk dan tidur itu manusiawi. Ya. Justru merupakan sesuatu kekurangan kalau seseorang itu tidak bisa ngantuk dan tidak bisa tidur. Ya. Berbeda dengan Allah Ta'ala. Allah itu maha sempurna, maha kuasa sehingga tidak ngantuk dan tidak tidur. Karena Allah Al-Hayyu yang maha hidup dan Al-Qayyum yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ya, seandainya mengantuk atau tidur maka tidak memiliki sifat qayyumiyah. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Inilah yang kita renungi jamaah, bahwasannya kepunyaan Allah lah apa-apa yang di langit dan di bumi. Alam semesta ini adalah kepunyaan Allah, di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa menjalankannya, yang menjalankan sesuatu kecuali kehendak Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita renungkan penciptaan langit dan bumi, ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Menunjukkan betapa agungnya Sang Pencipta, Allah Ta'ala. Allah Maha Esa dalam keagungan dan kesempurnaannya. Dan dialah Allah satu-satunya yang berhak disembah, yang berhak diibadahi. Sehingga dalam ayat kursi ini terdapat pelajaran akidah yang mendalam, yang luar biasa. Maka ketika kita berjalan di muka bumi, ketika kita pandangi langit di atas kita, menunjukkan bahwasanya Allah itu Esa dalam menguasai langit dan bumi. Maka wajib bagi kita untuk mentaati Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Menjaganya dalam keadaan sepi maupun di tengah keramaian. Wajib bagi kita untuk menyadari bahwa Allah itu maha kaya. Ya. Yang mana Allah tidak membutuhkan makhluknya. Ya. Seandainya seluruh jin dan manusia itu seluruhnya itu kafir, seluruhnya itu memiliki sifat seperti Fir'aun, maka tidak mengurangi sedikit pun ya kekayaan Allah Ta'ala, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Ta'ala. Maka kalau kita meyakini bahwa misalnya kepunyaan Allah, milik Allah lah langit dan di bumi, maka ini akan melahirkan keimanan, melahirkan sikap tidak butuh kepada seorang pun kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Allah lah yang menciptakannya, memiliki langit dan bumi. Maka kalau menyadari hal ini, maka seseorang akan senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.
Kemudian, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ya. Sehingga di sini ya, izin ataupun syarat syafaat ya, disyaratkan untuk mendapatkan syafaat ada dua syarat. Yang pertama adalah izin Allah kepada seseorang untuk memberi syafaat. Dan yang kedua adalah ridha Allah kepada orang yang akan diberi syafaat. Ya. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh meminta syafaat kecuali kepada Allah. Dan syafaat ini, sebagaimana yang kita ketahui bahasanya ada syafaat yang khusus, ya, yaitu yang hanya bisa diberikan oleh Rasulullah SAW, syafaat kekhususan Nabi SAW yang kita kenal dengan syafaatul udma, ya, syafaat di akhirat kelak di padang mahsyar ketika kita ya ketika manusia itu menunggu persidangan atau menunggu hisabnya. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya, bahwasanya Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ini menunjukkan bahwasannya ilmu Allah itu meliputi seluruh makhluk. Baik yang ada di masa lampau, masa sekarang, atau yang akan datang. Betapa luasnya ilmu Allah. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Bahkan hal yang ditakdirkan tidak ada, bagaimana wujudnya seandainya ada. Ilmu Allah sangat sempurna. Tidak ada satupun yang tersembunyi atas Allah Ta'ala. Ilmu Allah yang maha luas. Ya. Ilmu Allah. Ya. Allah maha mengetahui sebelum Allah menciptakan makhluk tersebut. Ya, semuanya telah diketahui oleh Allah. Ya, setelah tertulis di Lauhul Mahfud. Sehingga apa? Penting untuk beriman kepada takdir, yang di sana ada tingkatan beriman kepada takdir, ada 4 perkara. Yang pertama adalah mengimani ilmu Allah. Ilmu Allah yang luas meliputi segala sesuatu. Ini yang pertama, al-ilmu. Mengimani ilmu Allah Ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Yang kedua, mengimani bahwa yang seluruh yang diketahui Allah. Ya, tingkatan takdir yang kedua adalah bahwasannya Allah memerintahkan qalam untuk mencatat seluruh apa yang ada yang akan terjadi itu dalam Lauhul Mahfud. Ya, Allah perintahkan pena untuk menulis ya segala sesuatu. Kemudian tingkatan yang ketiga al-ma'isyah, ya, al-masyiah. Al-masyiah yaitu Allah Maha berkehendak. Ya. Allah yang jika Allah berkehendak itu pasti terjadi, dan jika Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Tingkatan yang keempat adalah al-khalqu, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu adalah apa? Adalah Allah sudah menciptakannya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, inilah betapa luasnya rahmat Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran telah disebutkan, malaikat yang memuji betapa luasnya ilmu dan rahmat Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami,
betapa rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Surat Al-Ghafir ayat yang ke-7. Ya. Maka pemirsa yang terhormati Allah, inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah telah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Ya. Keluasan ilmu Allah itulah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meyakini bahwasanya Allah mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, masa yang akan datang yang belum terjadi. Sesuatu bila terjadi, Allah mengetahui bagaimana terjadi dan siapa yang melakukannya. Inilah ya, betapa luasnya ilmu Allah Ta'ala. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ إِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Dan mereka tidak mengetahui apa dari ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya. Betapa miskinnya ilmu manusia, yang mana manusia itu tidak mengetahui kecuali apa yang Allah ajarkan. Sehingga sebagai hamba Allah ketika menyadari betapa sedikitnya ilmunya, maka dia akan berusaha merendahkan diri ya kepada Allah Ta'ala untuk meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Inilah yang harus kita tanamkan dalam hati, betapa sedikitnya ilmu kita, betapa sangat butuhnya kita kepada ilmu Al-Quran dan As-Sunnah yang akan membawa seseorang ke dalam kebahagiaan. Ini ya, jadi inilah yang harus kita pahami. Berikutnya, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Apa itu kursi Allah? Pendapat yang terkuat sebagaimana yang Ibnu Abbas jelaskan, al-kursiyu maudhi'u qadamaihi. Kursi adalah tempat diletakkannya kedua telapak kaki Allah. Hadis Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Ad-Dahabi. Jadi Ahlus Sunnah itu menetapkan sifat-sifat seperti sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Jadi di sini ya kita meyakini adanya kursi Allah, ya, yang mana pendapat yang terkuat adalah maudhi'u qadamaihi, ya. Al-kursi maudhi'u qadamaihi. Kursi adalah tempat diletakkannya kedua telapak kaki Allah. Dan betapa besarnya kursi Allah. Dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan mas-samawatus sab' ma'al kursi ila ka halqatin mulqadin bi ardi falah. Tidaklah langit yang 7, ya, jika dibandingkan dengan kursi, melainkan seperti lingkaran anting yang diletakkan di tanah lapang. Masya Allah, betapa besarnya kursi Allah. Ibaratnya apa? Langit yang 7 itu seperti anting yang diletakkan di tanah lapang. Ya. Namun kita ketahui bahwasannya ada perbedaan antara kursi dengan arsy. Kalau kursi itu tempat kedua kaki Ar-Rahman Azza wa Jalla, yang menurut pendapat yang sahih di antara pendapat yang ada. Sedangkan Al-Arsh itu lebih besar daripada kursi. Al-Arsh itu adalah makhluk yang paling besar, yang mana di atasnya Allah bersemayam, ya, sesuai dengan keagungannya. Ya. Bahkan Al-Arsh di sini memiliki kaki yang ditopang oleh para penopang di kalangan para malaikat. Ya. Yang mana dijelaskan bahwasanya betapa
luasnya, betapa besarnya kursi ini dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bagaimana perbandingannya? Kata Ibnu Mas'ud bahwasanya jarak antara langit dunia dengan langit berikutnya itu berjarak 500 tahun. Ya. Dan jarak antara masing-masing langit itu berapa? 500 tahun. Padahal ada 7 langit. Bahkan antara langit yang ketujuh dengan kursi itu berjarak juga 500 tahun. Sedangkan jarak antara kursi dengan air itu berjarak berapa? 500 tahun juga. Arsy itu di atas air, sedangkan Allah berada di atas arsy. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah amalan-amalan manusia. Makanya harus dipahami ya, bahasanya Allah beristiwa, ya istiwa ala arsy, di atas arsy. Jangan sampai ada keyakinan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Allah di mana-mana, naudzubillah, berarti di tempat-tempat yang kotor, naudzubillah. Jadi yang benar bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy, akan tetapi ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah itu di mana-mana, apa ilmunya? Bahwasanya Allah itu maha mengetahui. Ya. Sehingga pemirsa yang terhormati Allah Ta'ala, jangan sampai ada keyakinan ya bahwasanya Allah di mana-mana. Apalagi keyakinan manunggaling kaula Gusti. Ya. Bahkan saking besarnya arsy Allah, ya. Ini ada malaikat-malaikat pemikul arsy. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya aku telah diizinkan untuk menyampaikan tentang para malaikat pembawa arsy. Sesungguhnya antara daun telinga dan lehernya, ya jarak antara apa? Daun telinga dan lehernya itu berjarak 700 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Dan hadis ini dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, sanadnya berdasarkan syarat yang sahih, ya. Kemudian wala ya'uduhu hifdhuhuma, yang mana Allah tidak merasa berat di dalam memeliharanya, memelihara langit dan bumi. Kalau seorang ibu, seorang ya kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden itu sibuk mengurus wilayahnya masing-masing, wilayah yang mereka pimpin. Akan tapi Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat itu tidak merasakan berat, tidak merasakan capek ya di dalam apa? Memelihara langit dan bumi beserta isinya. Wa huwal aliyul azim, dan dialah Allah maha tinggi dan maha besar. Ya, salah satu nama Allah adalah Al-Ali. Ya. Al-Ali yang mananya adalah yang maha tinggi. Al-azim yang maha besar. Maka pemirsa yang terhormati Allah Ta'ala, inilah betapa agungnya ayat kursi yang akan lebih mengenalkan seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada penciptanya. Sehingga tugas kita yang terpenting, marilah kita berusaha merutinkan bacaan ayat kursi ini. Jangan lupa dibaca setiap pagi dan petang. Dibaca setiap selesai sholat 5 waktu. Dan dibaca ketika akan tidur. Ya, setelah kita berusaha membacanya secara rutin setiap hari, maka tugas kita adalah terus menggali dan menggali, memahami dan memahami isi dan kandungan dari ayat kursi. Karena ayat kursi ini Masya Allah
jika kita terapkan, kita praktekkan, kita baca sesuai dengan waktunya yang dianjurkan, akan memberikan faedah yang luar biasa. Akan menjadikan seseorang yang mendapatkan karunia dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pemirsa yang terhormati Allah, mudah-mudahan kajian ini bisa mengingatkan kita akan pentingnya membaca ayat kursi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita bisa memahami dengan sebaik-baiknya, ya, agar kita bisa memaksimalkan faedahnya, dan semoga kita diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah di dalam mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangannya mohon maaf. Fanas'allahu ta'ala huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.